Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Abdul Fatahudin dari Prodi Manajemen. Hari ini saya dapat tugas yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Hari ini saya akan presentasi yang berjudul Analisis Daya Saing Sektor Medium High Tech Industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Next, berikutnya. Topik pembahasan yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tinjauan literatur, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan, yang keenam adalah rekomendasi. Next berikutnya. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high-tech teknologi Indonesia dalam menghadapi pasar global dengan menggunakan Revalued Comparative Advantage atau RCA dan analisis panel data. Next, berikutnya. Masih latar belakang. Variabel yang diuji. Variabel yang diuji dalam penelitian ini mencakup ekspor, tenaga kerja, investasi, bahan baku, energi, serta barang modal selama periode tahun 2017 sampai dengan 2022. Next, berikutnya. Industri dengan teknologi yang lebih tinggi, high teknologi industri, dipercaya menjadi motor pertumbuhan dan transformasi ekonomi suatu wilayah. Dalam perkembangannya, beberapa negara berkembang semakin berfokus untuk mengembangkan industri berbasis teknologi. Untuk kasus di Indonesia, kontribusi industri medium high teknologi selama tahun 2000 sampai 2019 berada pada kisaran 30 sampai 40%. Pada tahun 2019, kontribusi industri medium high teknologi Indonesia berada di 37,32%. Jadi masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Next berikutnya. Dalam The Principles of Political Economics and Taxation oleh David Ricardo disebutkan bahwa suatu negara lebih baik memilih spesifikasi ekspor produk tertentu yang memiliki keunggulan komparatif agar alokasi sumber daya ekonomi negara menjadi lebih efisien. Menurut penelitian Sfinta 2015, Indonesia memiliki comparative advantage di beberapa sektor industri prioritas di pasar ASEAN, kecuali untuk industri kimia serta industri mesin dan perlengkapan. Portal 190 menyatakan bahwa dalam persaingan global, suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika memiliki faktor condition, demand condition, relative and supporting condition, serta trend strategi yang baik. Menurut Sugianto 2004, indikator daya saing juga dapat dilihat dari tingkat harga relatif, di mana semakin rendah tingkat harga relatif mengindikasikan daya saing industri yang semakin tinggi. Next berikutnya. 3. Metode penelitian RCA. Perhitungan RCA adalah membandingkan ekspor suatu komoditi di suatu negara dengan total ekspor negara tersebut dan share ekspor komoditi tersebut dalam perdagangan dunia atau suatu negara tujuan dagang tertentu. Jika nilai RCA lebih dari atau sama dengan 1, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif pada komoditi dimaksud. Ini ada rumus RCA. X ekspor,
I. Negara tertentu. J. Komoditi tertentu. W. Negara global. Next, berikutnya. Metode penelitian yang dimaksud dengan industri medium high-tech teknologi adalah mengacu pada klasifikasi industri pengolahan berdasarkan intensitas teknologi dari UNINDO. Selain itu, analis daya saing dibatasi pada beberapa negara yang menjadi mitra dagang produk industri medium high-tech teknologi Indonesia, yakni Tiongkok, Brazil, Afrika Selatan, Thailand, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam. Dan juga sini ada tabelnya. Next, berikutnya. Metode penelitian. Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari ITC, Tradem Map, Badan Pusat Statistik BPS, dan Statistik Industri Besar dan Sedang IBS. Analis yang dilakukan adalah deskriptif, kuantitatif, menggunakan panel data dengan tim serius tahun 2017 sampai 2022 dan cross relation subsektor industri medium high teknologi berdasarkan lapangan usaha FTB serius 2010. Adapun model persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: indeks daya asing, ekspor, penambahan modal asing, penambahan modal dalam negeri, tenaga kerja, bahan baku dan bahan penolong, energi, kapital, subsektor, waktu, koefisien, beta, error, T. Next, berikutnya. Nomor 4 yaitu hasil dan pembahasan. Daya saing industri medium high-tech teknologi Indonesia berdasarkan perhitungan LCA. Hal ini diperkirakan akibat pengembangan teknologi di Indonesia yang relatif tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sehingga membatasi kemampuan Indonesia untuk melakukan diversifikasi produk ke arah industri yang lebih pada teknologi dalam kurung WI 2006. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high-tech teknologi Indonesia. Terlihat bahwa variabel ekspor, PMA, PMDN, ya, tenaga kerja, bahan baku dan penolong, energi, serta modal memiliki pengaruh secara simultan, ya, terhadap tingkat daya saing industri medium high tech teknologi di Indonesia. Next, berikutnya. Hasil dan pembahasan. Kenaikan ekspor memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Menurut Tambunan 2000 juga menyatakan bahwa ekspor dan produksi memiliki keterkaitan secara dua arah. Hanya saja dari nilai probabilitas terlihat bahwa variabel ekspor tidak signifikan mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah perlu berupaya untuk mendorong perubahan struktur ekspor ke arah produk yang lebih bernilai tambah tinggi dan padat teknologi. Apabila ingin kenaikan ekspor berdampak signifikan terhadap kenaikan daya saing industri medium high teknologi. Next, berikutnya. Hasil dan pembahasan. Pembentukan investasi melalui penambahan modal dalam negeri PMDN signifikan meningkat daya saing industri medium high teknologi. Motivasi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia kemungkinan masih didominasi oleh faktor market share akibat ketersediaan tenaga kerja yang murah dan belum ke arah network
sector atau strategis resources sector yang memberikan dampak pengganda lebih besar bagi host country. Pengaruh bahan baku dan bahan penolong yang efisien dan strategis memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing. Next, berikutnya. Hasil dan pembahasan. Sementara itu hasil pengujian model menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, energi, dan kapital tidak signifikan mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah perlu segera menyiapkan tenaga kerja dari sisi jumlah dan kompetisi yang sesuai dengan kebutuhan industri medium high teknologi sejak saat ini agar proses transisi dan industri berbasis low teknologi menuju industri medium high teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam RVZPN 2025 sampai dengan 2045 dapat tercapai. Next. Kesimpulan, dari hasil perhitungan RSIA diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat daya saing yang berbeda-beda di setiap subsektor industri medium high teknologi dan setiap negara tujuan ekspor. Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk industri medium high teknologi di Brazil, Afrika, dan lain-lain di Asia. Hasil pengujian model diketahui bahwa peningkatan investasi dalam bentuk PMDN serta efisiensi bahan baku dan bahan penolong berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Hanya saja dampak masih sangat terbatas. Sementara untuk variabel ekspor PMA, tenaga kerja, energi, dan vital, meskipun arahnya positif namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap peningkatan daya saing di industri ini. Next, berikutnya. Rekomendasi: memperbaiki iklim investasi dan iklim persaingan. 2. Melakukan harmonisasi kebijakan. 3. Menyiapkan kompetensi tenaga kerja. 4. Meningkatkan kemampuan teknologi, inovasi, dan riset. 5. Melakukan studi awal terkait skema insentif. 6. Meningkatkan ketersediaan hasil market intelligence pasar ekspor. Next, berikutnya. Rekomendasi: beberapa saran untuk penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Di antaranya adalah melakukan disagregasi pengukuran daya saing ke tingkat yang 145 lebih rinci seperti KBLI 2 digit ke bawah atau level produk HS. Selain itu dapat juga dipisahkan antara periode pandemi COVID-19 dengan sebelum dan setelah pandemi. Meningkat beberapa data periode tersebut nampaknya tidak berada pada kondisi normal. Next, berikutnya.